Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Julian Syah Makassar, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi kelas 4A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate dengan NPM 0227231157. Saat ini saya sedang berada di Landmark Kota Ternate. Tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Suwito SE MSI AK, dengan judul materi tentang teknik analisis data metode fenomenologi. Sebelum saya menjelaskan, saya meminta kepada teman-teman untuk membantu like, komen, dan share video ini. Untuk itu, mari kita masuk ke penjelasannya. Metode fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman pengalaman individu tentang suatu fenomena. Dalam penelitian fenomenologi, peneliti berusaha untuk menggali esensi dari pengalaman subjek atau peserta penelitian tanpa menilai atau mengkategorikan pengalaman tersebut menurut standar luar. Teknik analisis data dalam fenomenologi sangat penting karena ia memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan dan memahami makna yang terkandung dalam pengalaman subjektif. Analisis data fenomenologi melibatkan sejumlah langkah yang dirancang untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman yang dilaporkan oleh partisipan. Dalam pembahasan ini, kita akan menjelaskan secara mendalam teknik analisis data dalam metode fenomenologi, membahas langkah-langkah utama, dan memberikan contoh yang relevan. 1. Konsep dasar metode fenomenologi. Metode fenomenologi berakar pada filsafat yang dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20-an. Dikembangkan lebih lanjut oleh para filsuf seperti Martin Heidegger dan Maurice Merleau-Ponty. Fenomenologi berfokus pada cara individu merasakan dan menginterpretasikan pengalaman mereka. Husserl memperkenalkan konsep approach yang mengacu pada tindakan menggunakan penilaian terhadap dunia luar berfokus pada pengalaman subjektif yang berlangsung. Dalam konteks penelitian, ini berarti bahwa peneliti berusaha untuk memahami bagaimana suatu fenomena muncul dalam kesadaran individu tanpa membatasi, mendahului atau mendahului interpretasi mereka. Fenomenologi berfokus pada esensi atau inti pengalaman manusia yang dibentuk oleh persepsi, kesadaran, dan pemahaman mereka terhadap dunia sekitar. Oleh karena itu, dalam penelitian fenomenologi, peneliti harus menggunakan makna yang terkandung dalam pengalaman manusia. 2. Tujuan dan fokus dalam penelitian fenomenologi. Penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam pengalaman individu tentang suatu fenomena tertentu. Fokus utama dari penelitian fenomenologi adalah untuk memahami bagaimana orang mengalami fenomena tersebut dalam konteks kehidupan mereka. Peneliti tidak mencoba untuk menggeneralisasi temuan atau membuat prediksi, tetapi lebih berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan pengalaman subjektif peserta secara mendalam. 3. Langkah-langkah dalam analisis data fenomenologi. Proses analisis data dalam penelitian fenomenologi terdiri dari beberapa tahap yang dirancang untuk menggali dan menginterpretasi makna dari baik pengalaman individu. Langkah-langkah ini dapat bervariasi tergantung pada pendekatan fenomenologi yang digunakan, tetapi ada beberapa tahapan umum yang sering ditemukan dalam proses analisis fenomenologi, yaitu A. Pengumpulan data atau data collection. Sebelum analisis dimulai, data harus dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, atau dokumentasi pengalaman. Pada tahap ini, peneliti berinteraksi dengan peserta untuk menggali pengalaman mereka terkait fenomena yang sedang diteliti. Wawancara dalam penelitian fenomenologi seringkali bersifat terbuka dan mendalam, memberikan ruang bagi peserta untuk berbicara dengan bebas tentang perasaan, pengalaman, dan perspektif mereka. Peneliti biasanya berusaha untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta untuk memperoleh data yang lebih otentik. B. Transkripsi data atau data transcription. Setelah wawancara dilakukan, transkripsi data menjadi langkah penting dalam analisis fenomenologi. Semua percakapan yang terekam selama wawancara akan diubah menjadi teks tertulis.
Proses transkripsi ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa setiap kata dan nuansa percakapan terjaga. Hal ini penting karena fenomenologi sangat bergantung pada makna yang muncul dari kata-kata dan ungkapan peserta. C. Membaca dan mengulang data atau reading and rereading data. Setelah transkripsi selesai, peneliti akan mulai membaca data secara berulang-ulang untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam. Proses ini membantu peneliti untuk mengenali pola, tema, dan makna yang muncul dalam pengalaman peserta. Pada tahap ini, peneliti perlu menjaga keterbukaan terhadap data tanpa terburu-buru. Untuk menarik kesimpulan, mengulang data memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa pengalaman yang lebih halus dan mungkin terlewat pada pembacaan pertama. D. Identifikasi teks kunci atau identifying significant statements. Setelah membaca data berulang kali, peneliti mulai mengidentifikasi pernyataan-pernyataan penting atau significant statement dalam transkripsi. Pernyataan ini adalah bagian dari data yang mengandung informasi mendalam mengenai pengalaman peserta terkait fenomena yang sedang diteliti. Dalam fenomenologi, setiap pernyataan yang dianggap relevan untuk pemahaman pengalaman akan diperhatikan. Pernyataan ini kemudian disusun atau dikelompokkan sesuai dengan relevansinya. E. Coding dan kategorasi atau coding and categorization. Setelah pernyataan-pernyataan penting diidentifikasi, peneliti mulai melakukan proses coding. Coding adalah proses pengelompokan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam kategori atau tema tertentu. Kategori ini merujuk pada pola atau topik yang muncul dalam data dan mencerminkan aspek-aspek utama dari pengalaman peserta. Misalnya, dalam penelitian tentang pengalaman pasien dengan penyakit kronis, tema-tema yang mungkin muncul adalah rasa sakit, harapan, ketidakpastian, atau dukungan sosial. F. Menyusun tema atau esensi. Setelah kategori-kategori atau kode ditemukan, langkah selanjutnya adalah membangun tema-tema atau esensi dari pengalaman peserta. Tema ini merangkum makna yang lebih mendalam dari data yang diberikan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pengalaman individu. Tema dapat mencakup berbagai dimensi pengalaman yang lebih umum, tetapi tetap mencerminkan keberagaman pengalaman subjektif peserta. Peneliti akan mengidentifikasi tema yang paling signifikan dan relevan untuk fenomena yang sedang diteliti. G. Menyusun narasi atau deskripsi fenomenologis atau constructing a narrative or phenomenological description. Setelah tema-tema terbentuk, peneliti kemudian menyusun deskripsi atau narasi yang menggambarkan pengalaman subjek penelitian. Deskripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fenomena dialami dan dipahami oleh peserta. Dalam fenomenologi, peneliti berusaha untuk menjaga keaslian dan kedalaman makna dari pengalaman yang diungkapkan peserta. Deskripsi ini juga mencakup refleksi tentang bagaimana peneliti harus memahami dan menginterpretasikan data. H. Verifikasi dan validasi atau verification and validation. Fenomenologi menekankan pentingnya validitas dalam penelitian. Untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman peserta, peneliti dapat menggunakan berbagai teknik verifikasi seperti triangulasi, diskusi dengan rekan sejawat, atau meminta peserta untuk memeriksa kembali interpretasi peneliti atau member checking. Verifikasi ini penting untuk memastikan bahwa analisis data tidak hanya mencerminkan pandangan peneliti, tetapi juga sesuai dengan pengalaman yang disampaikan oleh para peserta. 4. Pendekatan fenomenologi yang berbeda. Dalam fenomenologi ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis data. Dua pendekatan yang paling umum adalah yang pertama adalah fenomenologi deskriptif atau Edmund Husserl dan kedua fenomenologi hermeneutik atau Martin Heidegger. Yang pertama, fenomenologi deskriptif. Pendekatan ini berfokus pada menggambarkan pengalaman sebagaimana adanya tanpa menginterpretasi atau menambah makna lebih lanjut. Peneliti berusaha untuk melihat pengalaman dengan mata baru, mencoba untuk menangkap pengalaman dalam bentuk yang paling murni dan tidak terdistorsi.
Kedua, fenomenologi hermeneutik. Pendekatan ini lebih menekankan pada interpretasi makna dari pengalaman, menyadari bahwa pemahaman kita terhadap pengalaman dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, dan konteks peneliti. Pendekatan ini lebih fleksibel dalam hal interpretasi dan sering melibatkan dialog berkelanjutan antara peneliti dan data. 5. Tantangan dalam analisis data. Meskipun teknik analisis data fenomenologi memberikan kedalaman dan wawasan yang luar biasa, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh peneliti, yaitu yang pertama, subjektivitas. Fenomenologi mengakui pentingnya subjektivitas, tetapi ini juga dapat menyebabkan tantangan dalam menjaga objektivitas peneliti dalam analisis data. Kedua, kesulitan dalam mengidentifikasi esensi. Menemukan esensi atau inti dari pengalaman yang mendalam bukanlah hal yang mudah. Peneliti harus memiliki kepekaan yang tinggi terhadap nuansa dan makna dalam data. Ketiga, proses yang memakan waktu. Analisis data fenomenologi adalah proses yang panjang dan mendalam. Membaca, mengkode, dan menganalisis data membutuhkan waktu dan perhatian yang cermat. Untuk kesimpulannya, teknik analisis data dalam metode fenomenologi memungkinkan peneliti untuk memahami pengalaman manusia secara mendalam dan esensial melalui langkah-langkah seperti pengumpulan data, transkripsi, identifikasi persyaratan kunci, identifikasi pernyataan kunci, coding, dan penyusunan tema. Peneliti dapat menggali makna yang terkandung dalam pengalaman peserta. Meskipun tantangan dalam analisis fenomenologi ada, pendekatan ini tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang fenomena tertentu. Dengan demikian, analisis data fenomenologi memberikan gambaran yang lebih kaya dan nuansa terhadap pengalaman manusia yang kompleks. Ya baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dari penjelasan yang sudah saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye.